Ya, terima kasih Anda masih di Beranda dan kita sudah di segmen terakhir nih pemirsa. Kita masih bersama dengan para bidan dan juga ada Bu Wiwi yang memang sangat inspiratif sekali. Tadi beberapa nelfon ternyata adalah murid-muridnya ya, tanpa sengaja nih ya Bu, teman-temannya ya. Dan tadi sebelum break saya sempat menanyakan kepada Bu En mengenai alat bantu peraga ini. Kalau misalnya di luar negeri apakah memang ada bidan yang menciptakan sendiri atau memang dari mungkin kalau di luar negeri apa dari sekolahnya, universitasnya memang sudah menyediakan gitu. Dan lebih canggih lagi ada yang pakai komputer katanya ya Bu ya. Ya, jadi ada yang dari sangat sederhana, kadang-kadang bidan sendiri atau dosen yang membuat, sampai juga ada yang sangat teknologi tinggi yang dari perusahaan masing-masing yang khusus fokus pada itu, yang bisa dihubungkan dengan komputer supaya mahasiswa benar-benar bisa belajar sampai sudah kompeten dalam situasi yang sangat nyata sebelum mereka mulai bekerja dengan pasien yang nyata. Yang real gitu ya, dan memang itu alat peraganya mendekati real life-nya ya. Ya, dan itu juga sudah terbukti, sudah diteliti, dan Jepaigo adalah salah satu organisasi yang sudah 20 tahun yang lalu mulai menekankan konsep itu, di mana harus berlatih dulu pakai Phantom sebelum bisa berlatih dengan ibu atau dengan pasien yang nyata. Ya. Oke, kalau di Indonesia sendiri mungkin ada selanjutnya apa mengenai untuk masalah bidan dan juga untuk kesehatan ibu dan juga bayi baru lahir dari Jepaigo sendiri. Ini artinya kenapa ada pelatihan-pelatihan lebih lanjut atau bagaimana? Jadi saat ini Jepaigo menerapkan satu program namanya EMAS yang didanai oleh USAID untuk meningkatkan kualitas pelayanan emergency di 150 rumah sakit dan 300 puskesmas. Kemudian juga untuk memperkuat sistem rujukan di antara puskesmas dengan rumah sakit, semua dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir supaya Indonesia mudah-mudahan bisa mencapai MDG 4 dan 5 sebelum tahun 2015. Ya, oke, baik. Nah, Bu Yumi juga mungkin bisa ini pemirsa mungkin ada juga yang para bidan tadi tampaknya banyak yang menonton ya, dan mungkin ada yang mereka yang tidak bisa mendapatkan pelatihan semacam ini gitu. Artinya bagaimana bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan semacam ini karena untuk meningkatkan kualitas juga, dan sebenarnya kalau ingin menjadi bidan tuh keahlian apa sih yang diperlukan? Karena kan tadi mendampingi ya, dan memang semua isinya perempuan. Jadi memang harus ada naluri keibuan mungkin atau gimana? Ya, jadi itu syaratnya pertama itu sabar ya. Sabar, waspada. Tentu juga keterampilan teknis tadi di dalam misalnya melakukan pemeriksaan kehamilan, mendeteksi kemungkinan adanya masalah dan menangani dalam keadaan gawat darurat. Harus bisa, termasuk di dalam menolong persalinan normal itu. Itu adalah keterampilan-keterampilan pokok yang harus dimiliki sebagai seorang bidan. Dan artinya kalau misalnya ingin ada pelatihan-pelatihan tambahan tuh bisa menghubungi, apa semua bidan tergabung dalam IBI? Ya, kita ada pusat-pusat pelatihannya ya. Pertama ada yang bergabung dengan namanya jaringan pelatihan klinik ya. Nah, itu ada di tingkat provinsi, ada di nasional. Kemudian kita di IBI sendiri juga ada unit pelatihannya. Kemudian dari IBI sendiri setiap yang rutin 2 kali dalam setahun itu ada pertemuan-pertemuan ilmiah. Di situ ada workshopnya, ada seminarnya dan sebagainya untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilan anggota. Iya, baik. Nah, ini terakhir Bu Wiwi, mungkin juga ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, dan mungkin kemana lagi nih setelah ini, karena Bu Wiwi kan tampaknya sibuk sekali ya menjadi trainer ya. Ya, gimana Ibu? Untuk pemirsa juga apa yang disampaikan? Untuk para bidan tadi yang menonton ini kan artinya bagaimana meningkatkan kualitasnya untuk para bidan? Ya, maksudnya tetap mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terbaru, dan harusnya begitu selesai pelatihan tuh dikerjakan. Jangan cuma ikut pelatihan aja tapi tidak dilaksanakan. Itu yang harapan dari, supaya tidak lupa ya. Ya, memang harus dikerjakan. Jangan cuma mengikuti pelatihan tapi tidak dikerjakan gitu. Jadi harus begitu pelatihan langsung dikerjakan di tempatnya dia praktek ataupun di rumah sakitnya gitu. Oke. Nah, ini bidan apa bisa praktek sendiri atau butuh apa keahlian khusus atau ada sertifikat lagi gitu untuk bisa praktek sendiri gitu? Bidan memang bisa praktek sendiri ya Bu Yu? Bidan itu profesi otonom. Jadi dia dalam kewenangannya sebagai persalinan normal, dia bertanggung jawab sendiri dan dia diperkenankan berpraktek. Ada aturan-aturan hukum. Ada aturannya ya. Atau bisa berdampingan dengan dokter gitu ya di rumah sakit. Di rumah sakit juga bisa. Jadi bidan itu ada di setiap jaringan pelayanan kesehatan gitu. Mulai dari
komunitas sampai rumah sakit rujukan. Baik, kalau gitu terima kasih Bu Yumi, Ibu En, juga terima kasih Bu Wiwi, terima kasih banyak. Semoga acara ini juga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas perhatian dan juga partisipasinya. Saya Lulu Lukmiati pamit mundur dulu dan jangan kemana-mana karena akan hadir Ada Apa Berita sesaat lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di JAK TV. Terima kasih dan selamat sore.